Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai interferensi cahaya. Nah, perlu diketahui bahwa interferensi cahaya itu terjadi karena adanya perpaduan dua gelombang cahaya. Apabila dua gelombang cahaya tersebut memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase yang tetap atau disebut cahaya yang koheren, maka interferensinya dapat terlihat dengan jelas. Nah, kedua gelombang tersebut bersifat saling menguatkan atau konstruktif. Dalam hal ini atau dalam pengamatan akan terlihat garis yang terang. Namun, apabila kedua gelombang cahaya yang berinterferensi saling memperlemah atau bersifat destruktif, maka akan menghasilkan garis gelap pada pengamatan. Nah, coba kita akan membahas secara khusus yaitu mengenai interferensi celah ganda. Pada interferensi celah ganda ini ada dua celah, yaitu satu dan ini adalah yang kedua. Nah, jarak antara kedua celah kita sebut sebagai D. Kemudian ini ada layar, ya. Jarak antara celah dengan layar kita sebut sebagai L. Ini jadi jarak celah ke layar. Kemudian ini adalah sinar satu, jadi ini ada sinar di sini ya, di sini ada sinar. Nah, ini yang masuk sebagai sinar satu. Nah, ini. Kemudian ini sinar dua. Nah, di sini membentuk istilahnya di sini adalah terang. Jadi ini terang pusat. Oh, ini di sini adalah terang pusat. Ya. Kemudian di sini juga ada terang lagi. Nah, jarak antara garis terang ke terang pusat. Jadi ini O, ini adalah terang pusat, P ini adalah terang. Ini disebut dengan jaraknya adalah P ini. Maka dalam persamaan interferensi maksimumnya, jadi dalam hal ini P ini adalah terjadi interferensi yang saling menguatkan atau maksimum. Persamaannya adalah D sinus theta sama dengan N lambda. Jadi D sinus theta sama dengan N lambda. Nah, dalam hal ini jika theta ini kecil, maka sinus theta ini sama dengan tangen theta atau P per L. Jadi sinus theta ini apabila tetanya itu kecil, itu nilainya setara dengan tangen theta atau P per L sama dengan N lambda. Nah, sedangkan interferensi minimumnya atau tadi yang kita sebut sebagai cahaya yang saling yaitu bersifat destruktif, maka yang terjadi adalah interferensinya adalah minimum. Persamaannya adalah D sinus theta sama dengan N min setengah lambda. D sinus theta sama dengan N min setengah
lambda. Nah, ini tadi sinus tetanya, ini apabila theta itu sangat kecil, ini setara dengan tangen theta atau P per R. Di tangen theta itu P per R. Atau di P per R sama dengan N min setengah lambda. Nah, di mana keterangan dari apa ini simbol-simbol ini ya, D tadi adalah jarak antara dua celah, sedangkan P ini adalah jarak garis terang ke terang pusat. Jadi ini nanti terang pusatnya, ini terang yang pertama, katakanlah terang pertama gitu, ini jaraknya adalah P. Kemudian L adalah jarak celah ke layar, kemudian lambda panjang gelombang cahaya, dan N adalah orde interferensi. Dalam ini mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal. Dua buah celah sempit terpisah pada jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Ya, itu artinya D-nya adalah, jadi diketahui, ini aja langsung ya, diketahui ya, D sama dengan 0,2 mm. Sebuah layar diletakkan 1 meter di belakang celah. Ini berarti L-nya sama dengan 1 meter. Garis terang orde ketiga pada layar terletak 7,5 mm dari terang pusat. Berarti P sama dengan 7,5 mm. Nah, sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian N-nya 3. Nah, ditanyakan adalah lambdanya. Ya, ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombangnya. Nah, maka kita selesaikan menggunakan, karena ini polanya adalah pola terang, maka kita menggunakan persamaan D kali P per L itu sama dengan N lambda. Ini karena pola terang. Sehingga lambdanya adalah lambda sama dengan D kali P dibagi N kali L. Ini kita masukkan. Ini D-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat min, ini 2 ya, mohon maaf, bukan 0,2 tapi 2. Ini saya hapus. Nah, 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 4, kemudian dikali dengan P, yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan N. N-nya adalah 3 dikali dengan L. L-nya adalah 1. Maka ini kalau dikalikan ya, kalikan menggunakan kalkulator, akan diperoleh 15 ya, 15, 7,5 kali 2 itu 15 ya, dibagi 3 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini satuannya adalah meter. Itu kalau dijadikan Armstrong itu sama dengan
5000 Armstrong. 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Interferensi selaput tipis ya, interferensi selaput tipis. Nah, interferensi cahaya pada selaput tipis ini dapat diamati ya, dapat diamati saat melihat gelembung sabun yang ditiupkan dan akan terlihat warna-warni saat sebuah cakram terkena seberkas sinar juga terlihat berwarna-warni. Maksudnya cakram itu keping gitu loh, jadi keping CD. Jadi keping CD ataupun gelembung sabun ini adalah contoh interferensi lapisan tipis. Nah, pola interferensi pada lapisan tipis ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama adalah panjang lapisan optik. Ini panjang lapisan optik, panjang lapisan optik. Kemudian yang kedua adalah perubahan fase sinar pantol. Nah, coba perhatikan ini ya. Jadi di sini ada sinar datang, ya, sinar datang dari udara, kemudian menuju lapisan tipis. Nah, katakanlah di sini gelembung sabun, lapisan tipis. Nah, maka akan terjadi pembiasan. Nah, maka akan terjadi kemungkinan yang pertama adalah akan dipantulkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dibiaskan. Nah, ini ketika sinar ini datang dari udara, kemudian masuk pada lapisan tipis. Ini jadi tadi yang pertama itu ada yang dipantulkan, ada yang masuk pada lapisan tipis. Nah, kemudian di sini juga akan dipantulkan. Dipantulkan ya. Ini kemudian akan keluar dari lapisan tipis. Nah, ini adalah interferensi selaput lapisan tipis, di mana D di sini itu adalah tebal lapisan. Jadi D itu tebal lapisan. Kemudian N adalah indeks bias lapisan tipis, dalam hal ini adalah N2. Jadi N2 ya. Ini supaya jelas, ini kita tambahkan, ini adalah N2. N2 itu adalah indeks bias lapisan tipis. Ini ya, indeks bias lapisan tipis ini N2. Kemudian R adalah sudut bias sinar, ini R, sudut bias sinar. Kemudian lambda adalah panjang gelombang sinar dan M orde interferensi. Nah, pola terang ini persamaannya adalah 2N2D. Jadi 2ND itu bisa harusnya, tapi di sini karena ada N1 dan N2, 2N2D cos R sama dengan M- setengah lambda, ini untuk pola terang. Jadi 2N2D cos R sama dengan M- setengah lambda. Nah, kemudian ini juga persamaannya juga apa? Untuk indeks biasnya ini adalah N1 sin I. Ini adalah terjadi kan, ini indeks bias ya. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Jadi berlaku 2 persamaan. Ini adalah persamaan untuk pola terang dan ini adalah persamaan indeks biasnya. Kemudian untuk pola gelap berlaku 2ND cos R sama dengan M lambda. 2ND cos R sama dengan M lambda. Saya ingat, pola terang 2ND cos R sama dengan M min setengah lambda. Pola gelap sama dengan 2ND cos R sama dengan M lambda. Contoh yang kedua, suatu lapisan minyak di atas permukaan air memantulkan warna merah.
Ini berarti warna biru mengalami interferensi dan hilang dari spektrum. Jadi warna biru ini mengalami interferensi dan hilang dari spektrum. Jika indeks refraksi atau indeks bias minyak adalah 1,25, jadi ini diketahui saja langsung, diketahui. Ini N-nya adalah 1,25. Sedangkan warna biru mempunyai panjang gelombang 5000 Armstrong. Jadi lambdanya sama dengan 5000 Armstrong. Maka tebal lapisan minyak adalah titik-titik. Nah, sekarang ini yang perlu menjadi catatan bahwa ini yaitu yang pertama ini biru. Jadi warna biru mengalami interferensi. Nah, ini mengalami interferensi. Dan hilang dari spektrum. Nah, ini artinya nanti berarti keadaannya adalah polanya pola gelap. Ini polanya pola gelap. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah ini tebal lapisan minimum. Nah, untuk lapisan minyak. Nah, ini yang dimaksud berarti tebal lapisan atau D dengan nilai cos R itu sama dengan 1. Ini yang perlu menjadi catatan. Sehingga ini kita tuliskan saja cos R-nya sama dengan 1. Kemudian M, ya, M itu apa? M adalah orde, ya, ordenya 1. Nah, ditanyakan ini tebal lapisan. Nah, untuk menggunakan tebal lapisan kita gunakan karena tadi pada catatan kita tahu polanya adalah pola gelap, maka tebal lapisannya adalah kita gunakan persamaan 2ND cos R sama dengan M lambda. Ini ya. Ini karena polanya adalah pola gelap. Nah, kita masukkan ini 2 kali N-nya adalah 1,25. Kemudian D ditanyakan, cos R ini nilainya 1, M-nya sama dengan 1, kemudian lambdanya adalah 5000 Armstrong. Sehingga ini 2 kali 1,25 berarti 2,5D sama dengan 5000 Armstrong. Sehingga D sama dengan, ya, 5000 dibagi 2,5 berarti ini 2000.
Armstrong. Ya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.